Ya, pemirsa berikutnya kita akan simak market spotlight untuk hari ini, di mana IHSG lanjut menguat 0,86% ke level 7.040 seiring dengan penguatan saham perbankan big caps di penutupan perdagangan kemarin dan BRI jadi penopang IHSG menguat 4,4% ke level 4.270. Sementara itu energi menguat penguatan, maksud kami memimpin penguatan sektoral yang naik 1,2%. Dan berikutnya kita simak agenda ekonomi pemirsa dari Amerika Serikat, ada indeks harga impor bulanan dan tahunan dan indeks harga ekspor bulanan dan tahunan. Sementara dari Jepang pendapatan domestik bruto dan juga dari Singapura ada data terkait dengan neraca perdagangan, kemudian di Thailand ada indeks kepercayaan konsumen. Agenda emiten pemirsa dari BRIS dan juga BIF akan menggelar rapat umum pemegang saham, begitu juga dengan Inco. Sementara untuk ESA pembayaran dividen tunai dan SIDO DPS dividen tunai. Dan berikutnya adalah pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa. Mayoritas untuk bursa-bursa utama Asia dibuka melemah dengan Nikkei melemah 0,52% di level 37.560. SCI Singapura dibuka melemah 0,3% di level 3.880. Kospi Korea dibuka menguat 0,05% di level 2.622 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,64% di level 23.303. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Reza atau Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Ezar. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu Mas Ezar. Bicara mengenai salah satu sektor yang menopang penguatan dari IHSG yang kemarin tembus level psikologis 7 ribuan. Mas Ezar, salah satunya adalah sektor energi begitu. Walaupun kemudian harga minyak dunia sudah kembali melemah begitu, tapi apa yang coba dicermati oleh investor sehingga kemudian nampaknya mereka cukup berselera untuk bisa masuk ke saham energi yang menguat di penutupan perdagangan kemarin, Mas Ezar. Analisa dari Anda seperti apa? Jadi kita itu melihat mungkin dari first quarter results, energy companies itu kurang menarik ya. Soalnya harga batubara across the board, Newcastle Price Index, Newcastle Coal Price Index, Rotterdam Price Index yang untuk batubara yang ke portnya Rotterdam juga turun selama first quarter and second quarter. Dan karena itu selama first semester ini ya batubara itu kurang dilayak. Untuk April kita udah melihat perdapakannya tarifnya Trump yang lumayan signifikan terhadap global economy sampai World Bank harus turunin proyeksi mereka untuk world GDP growth-nya mereka dan juga adjust ke bawah pertumbuhan GDP untuk masing-masing negara juga. Nah, one of the reasons why coal actually became the leaders for yesterday's rally adalah banyak orang melihat bahwa energy stocks akan mulai bangkit lagi, bahwa mereka menjadi proxy untuk the continuation atau readjustment of the world revamp of the world's GDP growth for this year juga. Kelihatannya akan ada recovery in the third quarter and in the fourth quarter juga. In the second quarter kemungkinan kita juga tidak akan melihat bahwa itu akan terjadi. Dan juga kalau kita lihatin harga minyak juga baru-baru ini memang turun secara drastis dan ini nggak karena this is not only because of the Trump trade war yang terjadi, tapi it's also because of OPEC plus meningkatin volume produksinya mereka for this year and the next year juga by a significant amount.
Baik, artinya memang secara penggunaan walaupun memang secara proyeksi Trump juga menyampaikan bahwa akan kembali banyak menggunakan energi fosil, tapi sebetulnya banyak hal-hal yang membuat Anda kemudian tidak melihat bahwa sektor energi menjadi sebuah sektor yang favorable begitu ya. Untuk menengah ke panjang tidak direkomendasikan Mas Ezar? Untuk jangka pendek sampai menengah, saya itu tidak rekomend energy stocks. Um, soalnya saya itu merasa terlalu volatile. Untuk ISG sendiri, saya itu melihat harus masih mencenderung defensive sektor. Untuk aggressive sektor agak susah di dalam kondisi ekonomi seperti ini. Banyak net foreign sale yang masih menjadi salah satu pedoman lah untuk ISG. Dan juga jika harga komoditas seperti batu bara melanjut turun, at least in the third quarter, kemungkinan mulai tidak terlalu dilayakin lagi. Baik. For a lot of investors. I believe ini cuman short-term euphoria aja. As we came back from the holidays dan ada trade negotiation antara Amerika Serikat sama Tiongkok. Tapi after the first few days of the euphoria, maybe a lot of people, as I said, spekulasinya kita akan recovery dari global dampening of the economy, mulai ramp up production, udah mulai ada lebih banyak economic activities. Tapi kalau kita lihatin di domestiknya kami sendiri, dan kalau kita lihatin dalam perusahaan industri batu bara, mungkin dari sisi volume ada banyak pembelian, and there is much more reliance on coal than ever before. Ingat banyak kontrak-kontrak PLTU sudah diperpanjang pas di masa pandemi, dan sekarang karena harga batu bara lebih murah, renewable energy akan kelihatan less appealing. Soalnya banyak renewable energy itu menjadi lebih murah karena harga batu bara itu di atas $100. Sepertinya udah penetrasi batu bara udah penetrasi balik ke atas $100 saat ini di Newcastle, tapi I don't think it will last that long. Kemarin di first quarter udah ke 80-an. Udah mulai slightly recover in the second quarter, but I don't think it's going to last for very long, and it's going to continue its downtrend for the foreseeable future. Kita itu targetnya untuk harga batu bara sekitar 80 sampai 85 dolar for the Newcastle price index. Baik, untuk kondisi ekonomi global yang cukup volatile, Anda merekomendasikan untuk kita kembali ke sektor-sektor defensif ya. Salah satunya adalah mungkin sektor perbankan ini menarik atau tidak? Karena kalau kita lihat dari saham perbankan Big Caps BUMN kemarin menguat cukup signifikan dan juga menjadi salah satu penopang dari pergerakan IHSG, BBRI yang juga menguat signifikan. Sebetulnya sektor perbankan Big Caps cukup direkomendasikan atau tidak? Remembering banyak kemudian pelaku pasar investor asing yang chip in lagi begitu ke sektor ini. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Ezar, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.